teman-teman Workaholic Friends. Kali ini kita ketemu lagi, tapi biasanya kan saya berbaginya untuk konten-konten yang terkait penulisan atau soal personal branding yang saya bagikan di Workaholic Channel. Kali ini ada tamu istimewa, yaitu Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng, selamat malam. Halo Kak Revi, selamat malam. Halo teman-teman semua. Nah, jadi sekalian mau saya perkenalkan gitu ya. Kenapa kok hari ini ada Kak Ajeng dan nantinya akan ada satu komentar lagi yang akan saya perkenalkan. Jadi teman-teman bisa lihat sedikit ya. Di sini ada sedikit di background itu ada tulisannya Workaholic dan tulisannya, nah kalau bisa digeser-geser dikit ini namanya Academy. Jadi sebenarnya bukan akademi yang seperti yang kita bayangkan wow gitu ya. Tapi ini memang awalnya kita memang hanya Workaholic Class namanya. Teman-teman yang udah kenal Workaholic Class dari 2019 pasti udah tahu. Di Workaholic Class nggak cuma saya yang ngajar. Selama ini saya mengajak banyak kolaborator, mentor-mentor dari berbagai kalangan, mulai dari belajar nulis cerpen, mulai belajar nulis artikel, hingga bikin video, storytelling, dan lain-lain. Tetapi di tahun ini saya pengen gitu ya menggandeng mentor yang mereka memang sudah punya latar belakang yang keren dan juga menjadi kolaborator tetap. Makanya muncullah ide Workaholic Academy ini. Kapan nih Workaholic Academy launch? Sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai semi launching ya. Kalau untuk launching utamanya tunggu aja 2026 karena kita nggak mau asal-asalan, kita mau memproses supaya teman-teman nanti bisa gitu untuk join dengan happy dan juga dengan materi yang matang. Sepintas aja, ini tuh nanti acara semi atau soft launch-nya itu mirip dengan Workaholic Bootcamp yang pernah teman-teman ikuti di tahun 2023. Jadi ada beberapa mentor yang nanti akan punya spesifikasi dan spesialisasi sendiri yang nanti bisa kalian pelajari. Nah, jadi ini adalah semacam kenalan singkat dulu. Nanti akan ada beberapa konten menyusul yang akan kita kulik gitu dari talent dan juga dari pengalaman yang sudah akan diajarkan oleh para mentor kita. Selamat malam, Kak Ajeng. Terima kasih ya Halo sudah Kak Revi. meluangkan waktu gitu di hari Minggu gini dan juga malam yang harusnya mungkin buat istirahat buat keluarga. Tapi kali ini saya senang banget gitu akhirnya kita bisa kenalan tipis-tipis gitu. Sebenarnya prosesnya sudah beberapa minggu ya, Kak. Kita udah beberapa kali meeting. Betul, Ya, betul. nyiapin berbagai proses, mulai bikin rencana e-book dan lain-lain. Tapi nanti teman-teman bisa kulik-kulik dulu dari konten podcast atau juga nanti kalau kalian lihat di YouTube, kalian bisa juga tonton videonya. Nah, sekarang kita akan mulai ngobrol nih sama Kak Ajeng. Kak Ajeng, boleh dikenalin secara singkat nggak? Namanya Kak Ajeng, terus backgroundnya dulu apa, dan sekarang itu kesibukannya apa aja? Oke, halo semuanya. Nama aku Birgita Ajeng. Background aku sebelumnya adalah aku jurnalis yang sudah berkarir di beberapa media nasional selama 11 sampai 12 tahun. Jadi sebelum aku lulus kuliah tuh aku memang udah terjun di media untuk jadi jurnalis dan memang udah cukup lama juga ya dan wawancara berbagai narasumber juga gitu. Nah, di tahun ini, kesibukan aku adalah aku fokus jadi mahasiswa psikologi, Oh, sekaligus aku juga menjalankan buka jasa Oracle Reading. Kira-kira gitu sih background aku singkat. Aku spill dikit-dikit dulu aja ya. nah, menarik nih. Tadi ada kata-kata jadi mahasiswi lagi, backgroundnya juga jurnalis. Jadi mungkin teman-teman nanti juga akan ada yang bertanya-tanya, wah kok kayaknya dari jurnalis melompat ke Oracle Reading dan juga psikologi. Padahal kalau dari saya sendiri pernah pernah kita ngobrol juga, Kak Ajeng kan karena sebelum jadi jurnalis kan kuliahnya komunikasi nih, ya kan? Ya, Jadi betul. otomatis nyambungnya sama jurnalis sebenarnya memang atau menjadi marketer lah katakanlah. Alasannya kenapa sih kok akhirnya Kak Ajeng memilih untuk pivot lah ya secara eh, Hmm. disiplin ilmu dan juga tertarik untuk buka buka jasa Oracle Reading. Dan juga saya tahu banget saya juga sering ngintip gitu yang ngepoin beberapa kliennya Kak Ajeng, mereka tuh sering banget membahas soal boundary gitu. Nah, ini kan juga yang nanti menjadi topiknya Kak Ajeng yang utama untuk di Workaholic Academy. Bisa di-spill nggak Kak perjalanannya dan alasannya dari
seorang jurnalis, lalu ke psikologi, lalu hingga akhirnya membahas soal boundaries. Buat penulis itu pentingnya apa sih gitu? Oke, oke. Yang pertama berarti soal kenapa sih aku pivot ya dari Hmm, jurnalis hmm, hmm. ke mahasiswa psikologi. Sebenarnya ini bukan keputusan yang tiba-tiba langsung zert gitu aku pivot. Sebenarnya ini Nah, udah ilham jadi gitu ya. perenungan aku. Jadi emang udah jadi perenungan aku dari akhir tahun lalu gitu. Adalah sekitar setengah tahun merenung gitu. Sebenarnya kenapa aku pivot? Karena pertama memang di ketika aku terjun sebagai jurnalis, aku itu banyak wawancara psikologi. Memang waktu itu aku di lifestyle dan lifestyle itu kan skupnya banyak ya. Ada apa namanya fashion atau lifestyle itu sendiri adalah membahas soal gaya hidup gitu. Tapi aku waktu itu pernah ada di satu apa namanya sekup yang memang aku membahas soal kesehatan, termasuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, ketika aku bikin tulisan seputar kesehatan mental, kayak relationship, terus kayak parenting atau mental health atau dan semacamnya itu, aku banyak wawancara psikolog atau pernah juga beberapa kali psikiater. Tapi lebih sering aku wawancaranya psikolog kayak gitu. Itu background atau alasan kenapa aku akhirnya tertarik jadi mahasiswa psikologi. Memang pada akhirnya seiring berjalannya waktu, aku juga punya ketertarikan untuk mendalami itu lewat buku-buku yang aku baca juga gitu. Aku banyak baca buku soal pengembangan diri gitu. Contohnya kayak eh, buku yang mungkin beberapa teman pernah baca juga, tak mungkin membuat semua orang senang kayak gitu. Atau berani membuat batasan itu beberapa buku yang memang aku baca gitu. Itu sih kalau memang kalau pertanyaannya soal background ya. Terus tadi berikutnya adalah kenapa akhirnya aku concern jadi Membahas mentor boundary ini. soal boundary ya Kak ya. Hmm, hmm. Oke, aku spill dikit deh ya. Jadi memang sebenarnya Hmm, aku mengalami beberapa pengalaman bahwa dulu itu aku terlalu mudah untuk mendengarkan omongan orang lain, Oh, termasuk ada. omongan-omongan yang negatif. Oke. Aku nggak tahu nih, ini relate sama Kak Revi atau relate juga mungkin sama teman-teman, tapi itu beberapa hal yang memang aku sering temukan ya dalam pengalaman hidup aku gitu. Nah, selain itu, aku juga seorang people pleaser dulu, dulu Oh, ya gitu. masa kelam ya, Kak? Jadi iya, jadi tuh aku kayak Hmm. perpaduan yang antara people pleaser dan sering ngedengerin omongan orang, apalagi yang negatif-negatif, itu kayak bikin aku tuh sering menomorduakan diri sendiri dan selalu mengedepankan atau mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Aku Hmm. nggak mengajak teman-teman di sini atau nggak mengajak Kak Revi untuk apa ya menjadi pribadi yang egois ya, karena ini dua hal yang berbeda menurut aku. Jadi sebenarnya ketika kita tuh ingin mengedepankan kepentingan orang lain, menurut aku kita perlu tahu dulu nih kapasitas diri kita itu ada di mana. Apakah kita itu sudah siap ketika kita ingin menolong orang lain gitu. Nah, mungkin kebanyakan dari kita atau mungkin aku yang dulu itu aku tidak pernah mengevaluasi diriku dulu gitu. Aku Oke. tidak pernah bertanya kepada diriku sendiri apakah di saat itu aku itu sudah siap secara kapasitas dan kapabilitas untuk membantu orang lain atau aku membantu hanya karena aku ingin dibilang sebagai orang baik. Nah, Ah, itu yang tidak pernah aku lakukan dulu. Jadi aku selalu mungkin istilahnya yes man. Iya, oke, oke aku bisa, oke aku ini meskipun lagi sakit gitu ya, oke aku bisa aku kerjain ya gitu. Itu yang selalu terjadi di aku baik di apa namanya lingkungan profesional maupun di luar itu juga itu yang sering aku lakukan. Dan aku tidak pernah mengevaluasi hal itu dulu. Sampai akhirnya ada di satu titik aku kayak apa ya mengalami kolaps secara fisik gitu aku sempat sakit juga gitu sampai akhirnya aku mencoba mengevaluasi ini ada apa ya gitu pada akhirnya aku menyadari oh iya mungkin aku terlalu mengedepankan kebutuhan orang lain tanpa aku menilai diriku dulu nih apakah aku memang sudah siap secara kapasitas dan kapabilitas gitu jadi disitulah aku mulai sadar bahwa penting banget ya kita menerapkan boundaries. Sekali lagi aku mau menekankan bahwa ini bukan soal menjadi egois, tapi ketika kita ingin membantu orang lain, kita perlu menilai dulu apakah kita sudah siap.
atau belum. Kalau memang sudah siap, ya monggo, silakan. Kita bisa mengulurkan tangan untuk orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri aja belum bisa berdiri Belum dengan kuat, kuat malah gitu, ya malah rapuh. iya, malah kita juga jadi rapuh gitu. Jadi itu sih Kak, yang mungkin bisa aku share sedikit soal latar belakang kenapa aku pada akhirnya fokus di boundary ini. Jadi lebih ke panggilan hati yang kemudian pada akhirnya menjadi fokus aku sekarang. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin workaholic itu kan rata-rata mereka adalah penulis pemula atau mereka yang ingin Hmm, jauh lebih profesional. Kalau menurut Kak Ajeng sendiri, boundaries ini buat karir penulis itu sepenting apa sih gitu? oke. Untuk karir sebagai penulis, menurut aku boundaries ini penting banget ya. Karena setelah kita bisa menerapkan batasan, apalagi ketika kita bisa menjadi pribadi yang nggak selalu overthinking, mikirin omongan negatif orang lain, itu tuh kita bisa jadi lebih disiplin. Oke. Kita bisa jadi lebih fokus sama kita lah, wow gimana gitu ya. Tapi setiap hari aja gitu. Setiap hari misalnya saya mau nulis em, berapa paragraf. Novel, setiap hari aku mau nulis satu artikel kayak gitu. Nah, itu tuh akan sangat membantu, Kak. Ketika kita bisa bikin boundaries, itu akan sangat membantu supaya kita tuh nggak. Sebenarnya kan kalau kita terlalu mikirin orang lain, itu kan berarti kita juga nggak punya batasan terhadap diri kita kan. Betul, betul. Nah, kalau misalnya kita selalu mikirin omongan-omongan orang, kritik-kritik orang, ya mungkin energi dan waktu kita akan habis sejam gitu, gitu nggak terasa kita mikirin itu Nggak sejam terus nulis sambil malah scrolling, iya overthinking. kan? Overthinking terus sambil nyari tahu kenapa ya. Kita menganalisis gitu, banyak banyak menganalisis soal hal itu dan tanpa sadar 1 jam udah kebuang. Padahal 1 jam itu sangat berguna banget untuk kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Tapi sebenarnya nggak cuma buat penulis, menurut aku Ya, benar. buat profesi lain juga ini sangat penting sih menurut aku. Ya, betul. Jadi itulah alasannya kenapa saya juga ngajak Kak Ajeng gitu ya. Jadi selama ini kan Wordholic itu nggak cuma buat kalian yang fokusnya buat karir nulis. Makanya ada kelas bikin konten, kelas bikin branding. Itu kan tidak hanya membantu kalian yang nulis, kalian juga yang punya profesi lain dan ingin memperbaiki karir kreatifnya secara sehat. Misalnya kalian konten kreator tapi burnout. Kemudian kalian pengen tahu gimana caranya membangun boundaries yang bagus. Nah, ini berarti nanti kelas ini tuh cocok buat kalian semua. Nah, sekarang ke topik terakhir nih, sebelum kita nutup sesi bincang-bincang kita yang asyik ini, Kak. Tadi kan di awal kalian sempat ngomongin Oracle Reading. Nah, Oracle Reading yang nantinya, misalnya nanti teman-teman mau nih nyoba jasanya Kak Ajeng gitu. Apa aja sih yang nanti akan dibahas di situ? Oke, sebenarnya Oracle Reading ini tuh mungkin kalau teman-teman belum familiar, aku bisa menganalogikannya mirip dengan tarot ya. Oke. Tapi ada beberapa perbedaan yang signifikan mungkin ya antara tarot dengan Oracle. Kalau tarot itu kan dia kayak udah punya sistem sendiri, ada berapa kartu gitu dan itu sama semua gitu. Nah, cuman kalau Oracle ini, Oracle Card itu kalau misalnya teman-teman datang ke toko buku kayak Periplus gitu misalnya, di sana tuh ada banyak banget tema Oracle Card. Nah, Oh. Oracle Card yang aku punya itu temanya adalah Voice of the Souls. Jadi memang isi-isi kartunya itu lebih ke emotion kita kayak anger, terus ada inner child juga. Itu aku kasih contoh beberapa isi kartnya ya gitu. Nah, apa sih yang akan teman-teman temukan ketika Oracle Reading dengan aku atau beberapa klien-klien yang udah Oracle Reading dengan aku tuh apa sih yang mereka temukan gitu. Nah, sebenarnya reading dengan aku itu dengan kartu of the Souls itu sebenarnya mengajak teman-teman atau orang yang datang ke aku itu untuk menggali diri mereka. Jadi sebenarnya kartu itu dan saat mereka datang ke aku sebenarnya memang mengajak mereka untuk mengenali diri mereka sendiri. Ada banyak pertanyaan yang belakangan aku temukan adalah beberapa klien aku bertanya, Kak, kira-kira value aku apa sih? Potensi diri aku tuh apa gitu. Nah, sebenarnya ketika kita bertanya soal value diri, itu tuh kita sebenarnya tahu di dalam kita tuh sebenarnya udah tahu value kita tuh apa. Cuman karena ada banyak
hal-hal yang mungkin seperti bisa dibilang mental block ya. Itu yang pada akhirnya bikin kita nggak sadar sama value itu. Nah, lewat Oracle Reading ini, ajak mereka kira-kira hambatannya apa, kemudian potensi yang bisa mereka gali itu apa. Sebenarnya mereka udah tahu. Ketika aku tanya, mereka udah tahu value mereka apa. Cuman itu tuh nggak disadari karena mereka ada beberapa mental block kayak gitu. Dan beberapa klien juga aku temukan mereka juga mengalami hambatan soal boundary kayak gitu. Mereka kesulitan dalam menerapkan batasan. Yang pada akhirnya ini tuh relate dengan fokus aku sekarang, yang pada akhirnya juga membuat aku semakin apa ya, ingin terus sharing soal pentingnya setting boundaries kayak gitu. Karena aku juga menemukan ya beberapa klien aku juga bertanyanya soal Ya, boundaries atau boundaries. mereka ternyata punya kendalanya boundaries juga kayak gitu sih Kak. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya kalian habis nonton video ini nanti di YouTube atau dengerin di podcast yang ada di Spotify, kalian bisa tanya gitu langsung ke Kak Ajeng karena nanti di kolom deskripsi ada akun Instagramnya Kak Ajeng yang akan saya cantumin. Jadi kalau kalian pengen tanya lebih lanjut, terus kalian juga penasaran gitu soal gimana caranya mengetahui isi hati kalian atau jiwa kalian saat ini Ya. atau permasalahan kalian yang apalagi terkait sama misalnya mungkin ada inner child wound atau mungkin masalah boundaries, kalian nanti bisa kontak aja. Dan untuk berikutnya akan banyak sekali konten-konten yang nggak cuma soal Workaholic Academy, jadi nanti juga akan ada informasi dan tips menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini. Kalau kalian pengen mendapatkan konten yang lebih eksklusif lagi, kalian bisa ikuti Workaholic Telegram channel. Oke, terima kasih dan semoga nanti teman-teman yang nonton ini bisa ikutan join di kelas-kelas kami ya saat Workaholic Academy-nya luncur tahun depan. Selamat malam Kak Ajeng dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menarik. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Kak Revi. Sampai Ya, jumpa. Bye ya. teman-teman.